Selamat pagi. Kembali lagi bersama saya, Francisca Jeniman. Pada kesempatan ini, saya akan berbicara mengenai hukum dasar gereja. Ada 3 poin penting yang saya bahas pada hari ini. Yang pertama, pandangan Santo Thomas Aquinas tentang sifat-sifat esensial dari hukum. Lalu yang kedua, mengapa gereja membutuhkan hukum. Yang ketiga, di mana tempat hukum cinta kasih dalam hukum gereja. Baik, poin yang pertama, pandangan Santo Thomas Aquinas tentang sifat-sifat esensial dari hukum. Yang pertama, hukum yang dibuat dengan akal budi. Menurut pandangan Santo Thomas Aquinas, hukum pertama-tama merupakan sebuah aturan yang dibuat atas dasar pemikiran dari hasil pertimbangan akal budi manusia. Dasar pemikiran tersebut melalui berbagai pertimbangan serta proses yang panjang dan dalam akal budi manusia. Atau hukum itu dibuat hasil dari produk rasio nalar atau akal budi manusia. Hukum itu hasil kerja dari otak, tetapi hukum itu harus bersifat manusiawi. Lalu yang kedua, hukum dibuat untuk kebaikan bersama atau bonum commune. Suatu sifat esensial yang kedua yang harus ada dalam sebuah hukum, yakni tujuan hukum untuk suatu bonum commune atau untuk kebaikan bersama. Praktis yang dimaksudkan ialah dalam sudut pandang Thomas Aquinas, tujuan akhir dari manusia adalah kebaikan atau kebahagiaan. Tujuan dari sebuah hukum ialah untuk mencapai kebahagiaan manusia. Namun setiap kebahagiaan dinyatakan untuk kebahagiaan secara menyeluruh, bukan kebahagiaan untuk suatu kelompok atau secara individu. Lalu yang ketiga, pembuat hukum. Menurut pandangan Thomas Aquinas, hukum dibuat oleh mereka yang memiliki wewenang atau memiliki tanggung jawab atas hidup bersama. Tidak semua orang memiliki wewenang untuk membuat hukum karena hukum di satu pihak berkaitan dengan otoritas tertentu dengan fungsinya sebagai pembuat hukum. Menurut pandangan Thomas Aquinas, untuk mengatur segala sesuatu demi suatu kebaikan bersama adalah tugas dari wakil seluruh rakyat. Oleh karena itulah pembuat hukum itu haruslah bertanggung jawab terhadap rakyat secara keseluruhan, baik rakyat banyak maupun seorang personal pun. Lalu yang keempat, promulgasi hukum. Menurut Thomas Aquinas, hukum haruslah dipromulgasikan. Hal ini bertujuan supaya hukum tersebut dapat memperoleh kekuatan yang mengikat, yang adalah ciri khas dari suatu hukum. Hukum yang sudah dipromulgasikan dikatakan sah dan legal karena mengikat semua orang di mana hukum itu berlaku. Hukum yang dipromulgasikan mengikat saat setelah diumumkan dan juga pada masa yang akan datang. Lalu, poin penting yang kedua, mengapa gereja membutuhkan hukum? Hukum dalam gereja itu sangat penting, seperti ungkapan klasik ubi societas ibi ius, yang artinya di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Adapun poin-poin penting untuk menjawab mengapa gereja membutuhkan hukum. Yang pertama, dimensi sosial dan komunal gereja umat Allah. Konsili Vatikan II mengangkat gambaran gereja sebagai umat Allah dengan kata-kata ini, di segala zaman dan di setiap bangsa, Allah berkenan kepada siapapun yang takut akan Dia dan yang melakukan kebenaran. Menurut ajaran Katolik, ketika hidup seorang diangkat ke tatanan ad quadrati atau ketika seorang sudah dibaptis, maka hal itu membawa akibat yang radikal dan total kepada orang itu, baik secara individu maupun sebagai anggota masyarakat. Sama seperti dalam tatanan kodrati di mana semua orang saling disatukan melalui ikatan sosial yang bersumber
dari sosialitas manusia. Demikian pula orang-orang yang beriman Kristiani yang dilahirkan kembali dalam Kristus yang diangkat ke dalam tatanan keselamatan. Dalam hal ini adapun konsep yang mengandung beberapa karakteristik. Yang pertama, semua anggotanya memiliki kesatuan atau unity, asal-usul rohani, kesatuan panggilan dan perutusan, kesatuan harta warisan rohani, dan kesatuan tujuan. Bila dalam perjanjian lama kesatuan asal-usul umat didasarkan terutama pada hubungan darah, dan perjanjian baru kesatuan umat didasarkan pada persekutuan Kristus, sumber filiasis bersama dalam rahmat. Lalu karakteristik yang kedua, umat Kristiani merupakan kelompok yang begitu kohesif di dalam dirinya dan mereka menghayatinya sebagai analog dengan ius hominis. Solidaritas di antara mereka diwujudkan dalam ikatan kasih, afektif dan tanggung jawab bersama. Solidaritas juga didasarkan pada kesatuan iman dan harta rohani, khususnya sakramen-sakramen. Lalu karakteristik yang ketiga, umat Allah juga memiliki kesatuan misi dan pelayanan di dalam dunia. Mereka sadar bahwa gereja bukanlah semata-mata organisasi hierarkis, melainkan dikumpulkan menjadi satu kesatuan. Lalu karakteristik yang keempat, umat Allah diorganisir menjadi sebuah unit dan tatanan yuridis yang lebih tinggi. Nah, keseluruhan ikatan sosial itu ditata berdasarkan 3 prinsip. Pertama ialah prinsip fundamental. Konsili Vatikan II mengajarkan bahwa berkat kelahiran kembali di dalam Kristus di antara semua umat beriman Kristiani terdapat kesamaan martabat dan kegiatan bersama dalam membangun tubuh Kristus. Lalu prinsip yang kedua ialah keberagaman. Anggota umat Allah mengejar tujuan yang satu dan sama dengan cara dan jalan yang beraneka ragam. Lalu prinsip yang terakhir, prinsip institusional, bahwa beberapa fungsi dalam gereja ditentukan oleh prinsip institusional yang bersumber dari Sang Kristus atau Sang Pendiri dan Kepala Gereja, yakni Yesus Kristus. Lalu yang kedua, hubungan antara komunitas dan institusi ini merupakan bagian dari mengapa gereja membutuhkan hukum tadi. Gereja umat Allah adalah sebuah realita yang kompleks, yang terstruktur dan terorganisir oleh faktor institusional dan faktor komunitas atau komunal. Ini mencerminkan karakter ganda gereja, yakni sebagai medium atau instrumen keselamatan dan sebagai buah penebusan. Lalu yang ketiga, hukum sebagai struktur gereja. Struktur yuridis gereja mencakup 3 unsur. Yang pertama, unsur konstitutif fundamental, yakni ikatan-ikatan yang menginkorporasikan umat beriman ke dalam gereja dan ikatan dengan hierarki. Bagaimana hubungan dengan para imam, paus, uskup, dan imam. Lalu unsur-unsur organisatoris, misalnya jabatan-jabatan gerejawi. Lalu unsur yang ketiga, norma untuk mengatur perilaku serta mengembangkan aktivitas umat beriman dan hierarki. 4. Basis sakramental hukum kanonik. Konsili Vatikan II menegaskan bahwa persekutuan umat beriman Kristiani terstruktur organik lewat perayaan sakramen-sakramen. Teman-teman bisa lihat Lumen Gentium nomor 11. Ada sekurang-kurangnya 5 sakramen gereja yang perayaan dan penerimaannya menciptakan struktur gereja, yakni baptis, penguatan, ektabisan, dan perkawinan. Sebagai contohnya, ketika seorang dibaptis, maka konsekuensinya ia memiliki hak dan kewajiban sebagai anggota gereja. Lalu 4,
relasi antara hukum ilahi dan hukum manusiawi. Hukum ilahi dan hukum manusiawi bersama-sama membentuk suatu sistem yuridis, di mana ada 3 prinsip yang mendasari relasi tersebut. Yang pertama, struktur yuridis dasariah dari gereja yang bersumber langsung dari hukum ilahi atau kehendak ilahi, yakni ikatan yuridis di antara orang-orang terbaptis dan struktur hierarkis. Lalu yang kedua, umat memiliki otoritas dan otoritas itu merupakan satu sumber hukum berdasarkan hukum ilahi. Yang ketiga, semua realitas sosial di dalam gereja selalu memiliki tatanan dasarnya sendiri, yakni hukum kodrat dan untuk beberapa kasus dan selebihnya hukum rahmat. Lalu, poin penting yang ketiga tadi, di mana tempat hukum cinta kasih dalam hukum gereja. Gereja didirikan oleh Tuhan Yesus Kristus dan lahir dari Yesus Kristus sendiri. Kristus dan gereja membentuk satu tubuh dengan Kristus sebagai kepala dan gereja sebagai tubuhnya. Karena itu, Yesus Kristus menjadi dasar, pusat, dan tujuan hidup gereja. Sekarang, kita akan melihat beberapa ungkapan hukum cinta kasih di dalam hukum kanonik. Yang pertama, kodeksi akhiri dengan penegasan bahwa keselamatan jiwa-jiwa atau salus animalum suprema lex adalah hukum tertinggi. Teman-teman bisa lihat dalam kitab hukum kanonik nomor 1752. Dengan demikian, hukum gereja mengabdi kepada kesejahteraan rohani dan keselamatan jiwa-jiwa, baik secara perorangan maupun secara bersama-sama. Lalu yang kedua, dalam sistem legislasi gereja Katolik ada tempat terhormat untuk prinsip ekuitas. Ekuitas ini berasal dari bahasa Latin yang secara harafiah berarti sama, sejajar, melakukan keseimbangan, membagi secara adil. Istilah ini kurang lebih berarti keluasan dan kearifan dalam penerapan undang-undang. Oke, sekian saja materi dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua.